sampaikan Mbak Iva, tadi saya sudah gambarkan bagaimana mapping pihak-pihak. Ada masyarakat, ada juga pertambangan tanpa izin. Ini dilakukan juga oleh masyarakat dengan peralatan sederhana. Ada, bukan tidak ada yang saya sampaikan tadi, orang masuk ke lubang-lubang untuk menggali emas gitu ya. Itu juga ada. Nah, itu mungkin perorangan, bisa juga ada penadahnya, bisa juga sudah ada terorganisir gitu ya. Jadi kita tidak berfokus pada siapa dan pihak yang mana, tidak, jangan di situ. Fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan ini secara pendekatan. Tadi Pak Reddy menyampaikan ada pendekatan penegakan hukum, ada pendekatan sosioekonomi untuk masyarakat-masyarakat yang belum berkembang di daerahnya, dia sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, akhirnya lari kepada pertambangan ilegal atau pertambangan liar. Itu kita selesaikan dengan aspek ekonomi gitu ya, memberikan stimulus-stimulus di daerah, di lokal yang jauh dari kota seperti itu. Itu harus kita lakukan. Jadi fokus saya itu adalah bagaimana negara ini kita selamatkan ya dari penambang-penambang ilegal dengan memberikan kemudahan di dalam peraturan yang menurut saya dengan Undang-Undang 3 2020 ruang itu sudah sangat terbuka. Mari kita ya semua ya stakeholder baik profesional seperti kami di pertambangan, pihak keamanan, kementerian di pemerintahan, sampai kepada high level pemerintah. Kita duduk bersama, kita cinta negara kita untuk kita selamatkan khususnya di bidang sumber daya alam. Perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak tentu ya tadi ya, sekali lagi Pak Resvani begitu. Nah kemudian saya akan lihat dari sisi Kadin begitu, Anda melihatnya seperti apa Pak Rizky begitu, apakah dari segi kerugian dunia usaha akibat kehadiran tambang-tambang ilegal ini juga cukup besar, dan di satu sisi Anda melihatnya seperti apa dari mungkin sudut pandang begitu dari para pelaku investor, seperti apa dengan adanya tambang ilegal ini sendiri, apakah juga memberikan citra buruk bagi pertambangan di dalam negeri? Ya Pak Rizky, masih di mute tampaknya Pak Rizky, boleh di unmute? Ya, memang kita melihat kalau bicara konsep ilegal ini di semua negara tuh tentunya saya yakin pasti ada ya. Dan saya yakin bahwa setiap perusahaan pertambangan ini memang kita semua tuh mengharuskan adanya good corporate governance, juga ada good mining practice. Sehingga dengan adanya praktek-praktek penambangan tanpa izin, tentunya ini akan menurunkan kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri terhadap keberlangsungan bisnis di Indonesia. Jadi harapan kami sebenarnya dari Kadin itu mendorong agar dilegalkan saja penambangan tanpa izin ini dalam konteks misalnya si para penambang ilegal ini diberikan pengarahan atau pendidikan atau pelatihan untuk dijadikan misalnya mempunyai izin usaha jasa pertambangan, sehingga nanti bisa bekerjasama dengan perusahaan juga kami mendorong juga pemerintah untuk bisa segera mengalokasikan wilayah pertambangan rakyat, sehingga ini kan jadi apa yang terjadi dalam peti ini menurut saya bisa diminimalisir gitu. Kalau secara angka kira-kira apakah sudah ada perhitungan begitu berapa kerugian yang dialami oleh pelaku industri yang legal tentunya akibat kehadiran pertambangan ilegal ini? Tentunya kalau kita bicara angka secara global dari Kadin, kami masih menyusun angka-angkanya Mbak Iva. Tetapi kalau misalnya kita bicara dalam konsep konsekuensi logis, tentunya perusahaan yang memang sudah bersusah payah melakukan investasi, tiba-tiba didatangi para penambang tanpa izin, dan kami pun berusaha untuk menahan agar tidak terjadi penambangan tanpa izin, tetapi mendapatkan perlawanan yang sangat hebat gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Resvani, ya memang itu dihadapi juga Pak dengan apa di dalam perusahaan kami gitu kan. Kami juga berusaha untuk bisa menerapkan kaidah-kaidah pertambangan dengan baik gitu kan, karena bicara peti ini bukan hanya masalah potensi kehilangan pendapatan negara dari sisi royalti maupun pajak, tetapi masalah HSE-nya ini jadi susah. Kalau terjadi apa-apa, misalnya terjadi kecelakaan di dalam wilayah IU kami, yang salah itu adalah di perusahaan. Terjadi kecelakaan nanti yang salah di perusahaan, itu yang dipersalahkan. Nah, sedangkan ini yang menurut saya harus menjadi, saya sepakat dengan Pak Resvani, ini menjadi PR kita bersama. Memang dari Kadin kami mendorong, bahkan dalam beberapa kesempatan kami sampaikan kepada pemerintah maupun kepada parlemen,
agar wilayah pertambangan rakyat ini segeralah gitu. Oke, baik. Bisa Artinya tadi selain kerugian material yang saat ini juga tengah dihitung, ada juga kerugian moral juga ya Pak ya, Pak Rizky. Kemudian kalau dari Pak Reddy, Anda melihatnya tadi kan ada pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan, begitu dari pendekatan hukum, kemudian juga sosial ekonomi, dan Anda juga sempat menyebutkan ada pendekatan jangka panjang dan juga jangka pendek. Ini seperti apa Pak Reddy? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Mbak Eva, jadi memang dalam konteks seperti ini saya kira tidak hanya bicara mengenai pendekatan hukum. Nah, jika kita pendekatan hukum, pasal 158 Undang-Undang Minerba itu jelas, dendanya itu sampai 100 miliar, kemudian pidana 5 tahun. Jadi kalau kita kalikan saja, ada 2.700 penambang tanpa izin, dikali misalnya masing-masing 50, maka ada sekitar 135.000 orang yang harus berproses secara pidana. Ini penjara kita akan penuh. Dan setiap perkara itu kan ada kos dari negara. Setiap perkara di penyidikan, kemudian penuntutan, pengadilan, dan seterusnya. Bahkan ketika masuk penjara pun, negara harus kemudian membiayai mereka ketika masuk penjara. Bahkan penjara kita over capacity. Artinya pendekatan hukum pidana itu bukan dalam konteks pendekatan seperti itu tidak bisa digunakan. Karena terlalu tidak efisien bagi negara. Nah, satu-satunya adalah pendekatan non-penal. Bagaimana kemudian mereka bisa menambang secara legal, kemudian mereka dibina, diawasi, dan tentu ada penerimaan negara ketika mereka menjadi legal. Mereka akan membayar iuran pertambang rakyat. Itu diatur di Undang-Undang 3 tahun 2020. Kemudian mereka juga ada reklamasi pasca tambang. Itu juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan, membantu, memfasilitasi konteks good mining practices. Karena ada 2 tanggung jawab, Mbak Eva, ketika IPR itu muncul. Yang pertama adalah tanggung jawab good mining practices dari pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua adalah tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang. Itu jadi tanggung jawab negara. Nah, PR ke depan adalah bagaimana kemudian political will dari negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini kemudian melakukan fasilitasi agar mereka menjadi usaha-usaha yang sah.